Halo, selamat hari Minggu. Saya sedang on my way menjemput Pak Guruku, Om Harijaran, lalu teman seperguruanku, Pak Felix, untuk pergi ke makamnya yang Marto Pangarso. Beliau adalah inventor of apa namanya, mantram kesdik. Itu yang mantram itu adalah yang ada di videoku sebelumnya. Tapi today karena kami harus berbaju Jawa, sopan dan sebagainya ya, aku pengen sekali ngobrol tentang pemahaman tentang Janoko dan 3 istrinya, Dewi Ulupi atau Dewi Palupi, Roro Sembodro, dan Woro Srikandi. Kalau dalam dunia pewayangan kan seakan-akan Janoko itu adalah playboy dengan banyak istri. Kemarin dari hasil ngobrol dengan Pak Guru, saya sebenarnya bukan playboy kok, tapi dia tuh orang yang sangat nggak enakan karena orangnya memang halus. Janoko tuh kan memang halus, sehingga pada saat memang ini agak lompat sedikit ketika dalam masa pembuangan, ketika Pandawa itu kalah dadu, kalah judi dengan Kurawa dan menyerahkan semua istana dan mereka harus dibuang selama 12 tahun, kan mereka menyamar jadi orang biasa. Dan memang Janoko karena ganteng, halus, dia menyamar jadi penari wedok gitu ya. Dia kayak banci jadinya kan, transgender kesannya kan. Karena memang dia sangat halus, tidak enak kan. Dalam kehidupan pewayangan dan kehidupan manusia sebenarnya sama aja, patronnya sama. Hai, lanjut ya. Sorry banget. Kemarin tuh aku tuh nggak sadar aku mau ngajak di mobil tapi ternyata videonya nggak jalan. Oke, kita bicara tentang Arjuna kemarin. Yang kita bilang Arjuna itu nggak enakan, bener. Dia adalah dia adalah salah satu tokoh yang kenapa banyak disukai oleh para dewa. Kalau nggak salah beliau ada titisan Bathara Indra ya, karena beliau itu adalah figur yang senang sekali mencari ilmu. Janoko itu memang senangannya ilmu aja, kemana dia pergi selalu mencari ilmu, rajin bertapa, rajin tirakat. Makanya orang yang begawan-begawan atau resi-resi yang mempunyai ilmu sangat menyukai Janoko. Dan ada beberapa versi ya, ada yang mengatakan karena Janoko tuh cakep, terus dia itu orangnya halus gitu ya, sehingga ketika ada ilmu anaknya si resi itu jatuh cinta sama dia, lalu akhirnya oleh si resi itu dihadiahkan anaknya untuk menjadi hadiah. Tapi sebagai seorang feminis saya akan mengatakan sebenarnya itu adalah banyak wayang tuh sebenarnya saya mempercayai wayang itu adalah true story. Cerita Mahabharata dan Ramayana adalah true story. Itu adalah buku manual kehidupan, karena banyak kehidupan itu sangat bisa kita lihat patternnya tuh sama. Tetapi saya melihat bahwa ketika hadiah itu diberikan, anak diberikan untuk dinikahkan dengan Janoko atau bidadari yang dinikahkan dengan Janoko, itu saya melihatnya itu adalah lambang dari ilmu tertinggi. Nah, kemarin ini kan saya kan juga sama Pak Guru saya juga kan diberi kayak mantram kesdik gitu ya. Itu kan juga menurut yang kami pahami itu memang karena itu ilmunya Pak Harto. Jadi itu memang ilmu yang sangat tinggi. Itu adalah hasil dari tirakat kami dalam kehidupan yang dinilai oleh para leluhur. Mungkin kami dianggap bolehlah diberi itu, dianugerahkan mantram itu. Tetapi at the end juga sebagai seorang Janoko maupun kita yang diberi ilmu oleh siapapun, oleh kehidupan, ilmu itu kan bisa bermata dua. Bisa kita pakai untuk kebaikan, tapi bisa juga kita pakai untuk mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Kita tahu sendiri senjata perang, senjata api itu kan juga bagian dari ilmu, tetapi malah dipakainya untuk merusak kehidupan. Nah, jadi yang saya bilang sebagai hadiah bidadari itu menurut saya itu cuma ilmu, bukan secara fisik. Karena logikanya manusia dan bidadari adalah dua entitas yang berbeda. Satunya makhluk astral, satunya adalah makhluk bumi gitu. Menarik karena pada satu titik tertentu kita banyak belajar mengapa di agama Katolik, bahkan di agama saya percayai Ibu Maria itu, Bunda Maria itu dianggap naik ke surga moksa. Moksa juga banyak dipahami di agama Buddha, di agama Hindu, ketika badan dan soul itu naik bersama-sama. Tidak seperti orang yang dikuburkan badannya di tanah lalu soulnya naik gitu ya. Di cerita Mahabharata sendiri, ketika Pandawa itu sudah selesai perang Mahabharata juga moksa. Oke.
Itu akan ada pembahasan lain. Tetapi mari kita bicara tentang dua entitas, bumi dan entitas langit atau kayangan. Salah satu yang disebut sebagai istri Arjuna adalah Dewi Ulupi. Dewi Ulupi sama dengan disebut Dewi Palupi. Ada banyak versi tentang pribadi satu ini, tapi saya pernah membaca bahwa ada satu masa di mana Janaka atau Arjuna ini meninggal. Janaka itu meninggal dan datanglah Dewi Palupi. Itu adalah entitas bidadari yang menyentuh tubuh Janaka dan membuatnya hidup. Of course dalam cerita pewayangan akhirnya menjadi istrinya. Saya sih ngelihatnya mungkin yang dimaksud adalah istri adalah berkat ya. Berkat dia Janaka mendapatkan kesempatan kedua dalam kehidupan karena bertemu dengan Dewi Palupi ini. Mirip seperti kasusnya Joko Tarub. Joko Tarub itu kan juga dalam cerita kan ketika dia mencuri selendang bidadari yang sedang menari. Lalu aku agak lompat sedikit ya. Lalu tapi kan waktu itu kan perjanjian ketika mereka jatuh cinta lalu mereka menikah lalu mempunyai putri gitu ya. Waktu itu kan perjanjiannya tidak boleh membuka dandang ketika bidadari ini sedang masak gitu, karena dia hanya memasukkan satu pari saja kok bisa jadi nasi. Akhirnya kan lumbung padinya kan tidak pernah berkurang dan selalu penuh. Nah disitulah Joko Tarub itu tidak percaya, tipis imannya, lalu dia membuka sehingga akhirnya kan nggak terjadi lagi, sehingga kan akhirnya dengan terpaksa nasinya lama-lama kan harus diambil dari beras. Akhirnya lumbungnya makin menipis dan ternyata ketahuan bahwa selendangnya bidadari itu ada di bawah tumpukan pari paling bawah, sehingga akhirnya ketika dia menemukan selendang itu dia harus balik ke kayangan. Lepas dari perkara percaya atau tidak percaya pada atau tidak komit ya antara laki dan perempuan mengenai hal tersebut, tetapi akhirnya saya melihat bahwa bidadari itu memang letaknya tidak di dunia. Begitu juga dengan Dewi Palupi. Jadi ketika saya melihat Janaka dan bidadari-bidadari yang menjadi istrinya dalam kisah Begawan Ciptoning ya. Nanti deh panjang banget, banyak banget ngomong wayang, kayaknya nggak bisa kemana-mana deh. Itu akhirnya bidadari itu memang adalah ketika seseorang bisa menjadikan dirinya manusia setengah dewa, ketika dia tidak sibuk dengan urusan kemanusiaan. Bahasa guruku adalah mati sakjroning urip, seperti yang dilakukan oleh para biksu, biarawan, biarawati yang selibat. Mereka hidup tetapi mati semua keinginannya, mati sakjroning urip. Disitulah manusia itu menjadi entitas yang menurut saya istilahnya separuh dewa. Nah, Janaka ketika dalam posisi dia menjadi manusia separuh dewa, itulah dia ketika sangat lekat dengan bidadari itu ya. Oke, kita bicara dengan istri Janaka yang kedua yaitu Waro Sembodro. Banyak ceritanya. Sembodro itu adalah adiknya Prabu Kresna, bersaudara bertiga ya. Kokrosono, Baladewa itu jagonya bukan main. Lalu juga ada di Merapi Bersih, ada Kresna, itu juga orang yang paling bijaksana, beliau kayak dalang di belakang semua cerita Mahabharata. Lalu ada juga Waro Sembodro atau Bratajaya. Perempuan ini lambang wanita yang santun, lemah lembut, setia luar biasa, sangat feminin, cantik banget. Itu adalah tipe ideal perempuan. Walaupun menurut saya sebuah kelemahan ketika dia ditaksir sama siapa namanya ya, siapa sih jenenge yang Dasamuka kalau nggak salah, karena diancam, lu kalau nggak mau jadi bini gua lu bunuh lo. Nah dia karena dia sangat setia sama Janaka, dia mending bunuh diri aja gitu, sampai dia bunuh diri terus ya mati, tapi terus dia akhirnya dilarung, terus akhirnya dihidupkan lagi gitu. Sebenarnya dia bisa dihidupkan oleh kakaknya, oleh Kresna, stuff like that. Menurut saya di luar keindahan seorang wanita yang santun dan
dan cantik pasti harus, setia itu pasti, karena itu adalah masalah setia, masalah harga diri orang adalah kesetiaan dan harga diri. Tapi juga ketika cinta itu sedemikian harus dibuktikan dengan nyawa, saya rasa agak konyol ya bagi seorang Sembodro. Saya pernah dengar cerita tentang twin flame. Twin flame itu adalah orang yang dua manusia, biasanya laki dan perempuan, mereka bisa aneh mempunyai sejarah kehidupan yang sama persis, di tahun yang sama, dengan pikiran yang sama, kadang-kadang lahir di tanggal yang sama, di tahun yang sama, bulan yang sama, whatever. Saya kenal sepasang twin flame, sehingga ada satu masa di mana si laki-laki ini harusnya sudah mati, tapi dia karena twin flame-nya dia bertahan hidup. Tapi dalam kenyataannya adalah ketika dia hidup, berarti kan sebenarnya nyawanya si laki-laki ini meminjam nyawa dari perempuan ini, karena mereka twin flame, jadi mereka satu nyawa, bukan soulmate ya. Soulmate itu kan istilah teman saya adalah kayak kacang buka gitu, pisah tetap dua, tapi ada kacang di tengah. Tapi ini twin flame benar-benar satu gitu. Sehingga mereka sebenarnya menggunakan nyawa yang sama gitu. Nggak tahu, dalam kehidupan suka terjadi begitu. Ini satu kejadian fenomena aneh dengan teman saya ini. Sehingga apabila satu merasakan sakit, satu merasakan sakit. Dan repotnya kan ketika kita sampai pada suatu masa kan, ketika kita sakit dan sehat adalah bagian dari pikiran dan tingkah laku. Karena hidup adalah terdiri dari 3 vibrasi, energi dan frekuensi, energi dan vibrasi. Sehingga tuh itu seperti Sembodro. Mungkin dia adalah twin flame-nya Arjuna. Sehingga dia untuk apa sampai dia harus mati demi membuktikan kesetiaannya pada Arjuna. Buat saya itu adalah tidak bijaksana. Dan itu pelajaran saya dapat dari Sembodro. Jadi sedekat-dekatnya hubungan manusia dengan manusia lain akan tahu kapan harus membuat batas. Dan ini perlu dipelajari oleh perempuan. Mencintai berarti memberi izin kepada orang yang kamu cintai untuk berproses, tetapi tahu kapan harus membuat batas ketika itu sudah mencelakakan diri sendiri. Dan Sembodro memberi contoh yang salah, dan itu baik sebagai contoh. Lalu yang ketiga adalah Waras Sri Kandi. Sri Kandi ini memang banyak yang bilang dia transgender lah, ada yang dibilang karena bapaknya pengen punya anak laki, keluar jadi perempuan. Terserah deh, itu banyak versi. Tetapi yang pasti Sri Kandi adalah wujud dari perempuan yang demikian perkasa. Memang jadi nggak punya anak ya kan, karena para leluhur dan dewata tahu punya anak gimana kerjanya, perang dulu gitu. Dia panglima perang malah waktu ketika perang Mahabharata. Ada kelemahan dan kekuatan dari seorang Sri Kandi ya. Sri Kandi itu orang yang berani. Kalau tipe DISC itu dia yang D gitu ya, dia dominating gitu ya. Dia orang yang berani tabrak, orang yang sangat otoritif gitu. Kadang-kadang tanpa perhitungan. Tapi tetap ketika disebut sebagai dia adalah istri dari Janaka, dari Arjuna, itu adalah kekuatan. Karena Arjuna bagaimanapun, kayak aku ceritakan di awal tadi, Arjuna itu mempunyai unsur feminisme yang sebenarnya untuk orang laki-laki itu perlu untuk ditarik untuk lebih sedikit maskulin. Dan Sri Kandi adalah wujudnya sebagai balancer dari seorang Arjuna. Oke, so kita sepakat bahwa kita bicara tentang istri atau bicara tentang poligami di wayang. Aku tidak menganggap itu adalah poligami. Saya menganggap itu adalah bagian dari penterjemahannya harusnya diluruskan. Yang disebut istri adalah karakter. Jadi laki-laki harus mempunyai karakter seperti itu tadi itu. Dia harus ketika dia harus percaya bahwa ada kekuatan di sana yang membuat dia bisa hidup kembali, dan hargailah kekuatan itu. Jangan sia-siakan hidupmu ketika kamu mendapatkan kesempatan. Lalu ada juga seperti Sembodro yang juga laki-laki juga belajar tidak untuk menghargai kesetiaan perempuan, dan perempuan untuk belajar untuk tahu kapan berhenti. Lalu ada Sri Kandi yang mengajarkan laki-laki kadang-kadang terlalu lemah untuk mempunyai balance yang baik.
mari kita ambil itu sebagai esensi, sebagai pelajaran bagi orang laki-laki, bukan mengambil dari bahwa Arjuna adalah tukang poligami dan poligami adalah oke. Tidak ada. Karena poligami atau mempunyai pasangan lebih dari satu adalah wujud dari keserakahan. Karena kita tidak mungkin ketemu dengan pasangan yang sempurna. Semuanya punya kekurangan dan kelebihan. Perkaranya adalah kalau kita sempurna, kita juga dapat pasangan yang sempurna. Adanya kita dapat orang nggak sempurna karena kita nggak sempurna. Tapi salah satu dari kelemahan manusia adalah serakah. Jadi Arjuna, tokoh yang aku sebelin sebelumnya karena aku salah paham, adalah bukan orang yang serakah. Tapi kita salah menerjemahkan tentang Arjuna itu sendiri. Alright, so nanti aku akan ngomong sedikit lagi ya tentang hal ini. Tapi I hope ini memberi sedikit gambaran tentang arti penahanan diri bagi manusia, karena pada akhirnya jam itu akan terus berjalan dan kita akan sampai pada masa senja. Seperti hari ini di Kopi Wisanggeni, sudah senja, sebentar lagi matahari tenggelam, dan waktunya kita berganti tubuh, memulai kehidupan yang baru, bereinkarnasi, dan menyelesaikan apa yang tidak selesai. Salam sayang dari Merapi. Bye-bye.